sekolah minggu lagi loh, Lose. Iya, anak-anak semoga nggak bosan ya. Iya benar. Anak-anak tetap harus bersukacita ya, karena hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, Lose. Tapi sebelum kita mulai, kita melihat dulu. Oh iya. Ya, yang minggu kemarin kirim Iya foto. benar. Ya, kita lihat dulu ya. Yuk. Pelangi lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus sedalamnya, kasih Yesus, kasih. Terbang, 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 terbang bunga angkasa. Ku selang, 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 selang dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga kau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Mazmur 121 ayat 7. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan jaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Wah, hebat banget anak-anak semua. Rajin-rajin. Benar, ngafalin Alkitab. Ngafalin Alkitabnya juga hebat-hebat. Ada yang hafalan ya. Tapi, Benar. Musa Kira tahu nggak sih? Apa? Anak-anak juga harus berterima kasih buat papa mamanya tuh yang dengan menyediakan waktu. Oh iya benar. Menolong anak-anak yang bertanggung tuh. Ya kita harus bersyukur sama papa mama. Terus ada yang sama emak engkongnya, ada yang nai-nai sama yeyenya, sama iinya juga. Kita bersyukur, kita mengucapkan terima kasih ya. Nah, Lose, kalau gitu kita mau berlama-lama lagi dong ya. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap pagi. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap pagi. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Yeay. Musa Kira bukan hanya bertambah indah, tapi anak-anak
Lause pengen juga bertambah cintanya pada Tuhan. Oh iya, harus dong Harus Lause. ya. Iya. Yuk, anak-anak sendiri ya. Kita mau nyanyi lagi. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat Bagiku. Yuk, anak-anak sendiri ya. Berdiri ya semuanya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ngapain ya Lause? Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ngapain adik-adik? Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagiku. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah adik-adik jangan lupa, apa sih yang Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kita Lause? Banyak banget ya. Banyak banget. Yang paling besar kasih Allah atas dunia ini adalah Tuhan menyelamatkan adik-adik dan juga Lause. Itu perbuatan yang paling besar, kasih Allah yang paling besar bagi dunia ini. Nah Lause, sekarang kita mau ngapain Lause? Nah, anak-anak, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang akan disampaikan oleh Lause Yowan. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, selamat pagi. Lause yakin semua adik-adik udah semangat dan udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran 2 ayat 11 sampai pasal 4. Nah adik-adik, sebelum Lause cerita, Lause mau tanya dulu sama adik-adik, atau kita adain kuis kecil-kecilan ya. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Apa ya Lause? Ada yang masih ingat? Nah adik-adik, itu loh yang minggu lalu tuh ceritanya tentang ada seorang ibu yang menaruh bayinya di keranjang. Lalu keranjang itu diletakkan di pinggir sungai Nil. Nah setelah itu keranjangnya ditemukan sama putri Firaun dan bayi itu diangkat menjadi anaknya. Adik-adik, siapa yang masih ingat siapa ya nama bayi itu? Iya, nama bayi itu adalah Musa. Nah adik-adik, akhirnya si Musa itu tumbuh dewasa di istana Firaun. Nah adik-adik, kebayang ya, dia kan tumbuh besar di istana Firaun. Dia berarti menjadi seorang pangeran. Wah, waktu itu pasti Musa gagah sekali ya adik-adik. Nah adik-adik, pada masa itu kan bangsa Israel sedang ditindas, sedang dijajah oleh bangsa Mesir.
Mesir. Nah, adik-adik, kira-kira Musa itu bangsa Israel atau bangsa Mesir ya? Ada yang tahu? Nah, Musa adalah seorang bangsa Israel. Tapi dia dibesarkan di istana Firaun yang adalah bangsa Mesir. Nah, adik-adik, pada saat itu waktu Musa sudah dewasa, dia keluar dari istananya. Terus dia melihat ternyata orang Mesir waktu itu menyuruh orang-orang Israel untuk melakukan kerja dengan tidak diberi makan. Lalu orang Mesir memukuli orang Israel, dan ketika melihat hal itu, Musa sedih dan Musa akhirnya mulai kesel karena melihat saudaranya, melihat bangsanya sendiri disiksa sama orang Mesir. Dan akhirnya waktu itu Musa melihat ke kanan, melihat ke kiri, gak ada orang. Dan akhirnya Musa membunuh orang Mesir itu, dan mayatnya ditaruh di dalam pasir. Nah, akhirnya keesokan harinya Musa kembali keluar. Terus Musa melihat ada 2 orang Mesir yang sedang berkelahi. Nah, Musa kan penasaran kenapa mereka berkelahi. Terus Musa samperin 2 orang itu dan berkata, "Kenapa kamu memukul teman kamu?" Terus salah satu dari mereka berkata, "Siapa kamu yang berhak menghakimi kami? Kamu kan yang kemarin udah membunuh orang Mesir itu. Jangan-jangan kamu mau membunuh aku ya?" Nah, adik-adik, waktu Musa mendengar hal itu, Musa langsung ketakutan karena ternyata ada orang yang tahu kalau dia sudah membunuh orang Mesir. Nah, akhirnya Firaun juga sudah tahu kalau Musa sudah membunuh orang Mesir. Dan akhirnya Firaun menyuruh orang-orang suruhannya untuk membunuh Musa. Nah, ketika Musa tahu kalau dia akan dibunuh, akhirnya dia pergi melarikan diri ke kota Midian. Nah, ketika dia sudah sampai di kota Midian, dia akhirnya duduk di sebelah sumur. Dia istirahat, aduh capek katanya. Nah, udah gitu, ketika Musa lagi istirahat, tiba-tiba ada 7 anak perempuan. Mereka adalah anak dari seorang imam yang bernama Reuel. Nah, ketika itu mereka datang ke sumur itu untuk mengambil air, mengisi palungan-palungan yang mereka bawa. Nah, palungan-palungan itu untuk memberi minum kepada kambing dombanya. Tapi adik-adik, ketika perempuan-perempuan itu sedang menimba air ke palungan, tiba-tiba ada gembala-gembala yang datang dan mengusir perempuan itu. Nah, ketika melihat hal itu, Musa langsung berdiri dan langsung menolong perempuan-perempuan itu. Dan akhirnya perempuan-perempuan itu bisa memberi minum kepada kambing dombanya, dan Musa pun menolong. Dan akhirnya mereka, perempuan-perempuan itu pulang ke rumahnya. Nah, ketika mereka pulang, ayahnya bertanya, "Kok kalian udah pulang jam segini? Tumben." Terus kata salah satu dari anak perempuan itu ngomong, "Iya Pak, tadi ada yang menolong kami mengusir gembala-gembala yang mengusir kami dan membantu untuk memberi minum kepada kambing domba kami." Terus ayahnya ngomong, "Siapa dia? Ayo ajak ke rumah untuk kita makan bareng-bareng." Dan akhirnya Musa datang ke rumah 7 perempuan itu, dan akhirnya mereka makan bersama. Dan ketika itu ayahnya Reuel memberikan salah seorang anaknya, yaitu bernama Zipora, untuk menjadi istri Musa. Dan akhirnya mereka menikah dan melahirkan anak bernama Gersom. Nah, adik-adik, lama setelah itu akhirnya Raja Mesir meninggal. Tetapi adik-adik, bangsa Israel terus berseru kepada Tuhan, terus minta pertolongan sama Tuhan karena mereka masih
masih ada di perbudakan, mereka masih ditindas sama orang-orang Mesir. Dan akhirnya Tuhan memperhatikan dan menolong bangsa Israel. Adik-adik, pada saat itu Musa udah tua. Dia sekarang menjadi seorang gembala yang menjaga kambing domba. Nah, pada saat itu Musa membawa kambing dombanya ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Apa di seberang sana? Ada semak berduri yang menyala-nyala api, tapi tidak terbakar. Aku harus menyeberang ke sana untuk melihatnya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, Iyalah. janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari tanah Mesir. Tapi Tuhan, siapakah aku ini yang harus bertemu dengan Firaun, menghadap Firaun, dan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir? Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tapi Tuhan, jika aku berkata kepada orang Israel bahwa Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, tapi mereka bertanya, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus aku jawab, Tuhan? Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Tapi bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan aku? Dan mereka berkata bahwa Tuhan tidak menampakkan dirinya kepadaku. Apakah yang di tanganmu itu? Ini tongkat, Tuhan. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu.
Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam baju. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Tapi aku ini tidak pandai berbicara. Dahulu, bahkan sekarang pun, ketika Engkau berfirman kepadaku, aku tidak pandai berbicara, Tuhan. Mulutku berat dan lidahku juga berat. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan, tolong utuslah seorang yang pantas kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita di dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa saja yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penjambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, adik-adik, setelah Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan juga berfirman kepada Harun supaya Harun pergi ke gunung untuk bertemu dengan Musa. Dan akhirnya mereka berdua bertemu dan Musa menceritakan seluruh perkataan Tuhan kepada Harun dan menceritakan mujizat-mujizat yang telah Tuhan tunjukkan kepada Musa. Dan akhirnya mereka pergi bersama ke Mesir untuk berbicara kepada Firaun. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita melihat tadi Musa ketakutan sekali karena dia merasa dirinya tidak mampu untuk melakukan perintah Tuhan. Tapi dia mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memperhatikan Musa. Akhirnya dia taat kepada firman Tuhan dan dia mau melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Allah yang sama yang telah menolong Musa pada waktu itu, Allah yang sama juga yang akan menolong setiap kita. Kita tidak perlu takut lagi karena kita punya Tuhan yang memperhatikan dan menolong setiap kita. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Wah, cerita firman Tuhan yang menarik banget ya adik-adik pada pagi hari ini. Nah, karena kita udah mendengar firman Tuhan, tadi kan kita udah duduk semua nih. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian Aku Istimewa.
katamu aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Lagi. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, bukan Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. 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 Nah, adik-adik, ingat ya bahwa kita ditebus sama Tuhan dengan darah yang mahal. Kita berharga. Ya nggak usah? Luar biasa, nggak ada loh Tuhan yang bisa menebus dosa kita Benar, hanya kecuali dan